الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, Al-Fakir mengucapkan jazakumullah ahsanal jazah atas perhatian yang telah diberikan kepada YouTube channel kami yang disampaikan sebuah pertanyaan oleh salah seorang netizen tentang pandangan Al-Fakir kepada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Syihab. Singkat saja, yang pertama, Al-Fakir melihat Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Syihab dari sisi nasab beliau. Beliau adalah seorang zuriyah Rasul yang bernasabkan kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, yang terus nasabnya sampai dengan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari nasab ini kemudian ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, dan ini menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk mencintai daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan hai Rasulullah kepada umatmu, aku, yakni Rasulullah, tidak meminta kepada kalian ujrah, upah, ganjaran, bayaran, melainkan mencintai, menghormati dan menghargai al-qurbah, yaitu kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah para dzurriyyah Rasulullah SAW yang dikenal dengan habaib. Dari sisi nasab beliau itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan, kemuliaan, dan bahkan orang-orang yang memiliki keberanian untuk selalu mengajak umat agar melakukan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Bahkan bukan hanya nasab beliau, tapi juga nasab istri beliau yang kita kenal merupakan keturunan dari seorang mufti Betawi yang banyak mengarang kitab-kitab dan memberikan kontribusi terhadap negara ini, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, yang kita kenal dengan karangan beliau, diantaranya adalah kitab Sifat 20, Irsyadul Anam, Adabul Insan, dan lain sebagainya. Artinya dari sisi nasab yang dimiliki oleh Habib Rizik dan juga istrinya, ini menjadi satu keistimewaan buat kita, sehingga wajib buat kita untuk mencintai beliau, untuk menghormati beliau, dan untuk menghargai beliau. Kemudian yang kedua, dari sisi keilmuannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dari sisi keilmuan, Habib Rizik ini luar biasa. Jangan bicara tentang masalah ilmu agama, bicara ilmu dunia beliau juga menguasai. Ya, dan beliau adalah termasuk di antara ulama yang betul-betul memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah bagian daripada ulama-ulama yang banyak memberikan kritik, masukan kepada siapapun yang ketika dalam mengeluarkan kebijakannya, undang-undangnya, ataupun fatwa-fatwanya melenceng daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga yang menyimpang daripada syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga, dari sisi pengaruh beliau, kita maklumi dan kita tahu bagaimana pengaruh beliau di saat Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Ya, beliau menginstruksikan agar umat Islam memegang teguh kepada ajaran agamanya, agar memilih pemimpin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ternyata alhamdulillah, dengan perintah beliau, dengan wasilah beliau, dan dengan pengaruh beliau, akhirnya umat Islam pun mengikuti apa yang diarahkan oleh beliau untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran
agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya itu, bahkan ketika pemilihan presiden yang lalu kita melihat bagaimana pengaruh beliau yang luar biasa, walaupun beliau saat itu tidak berada di Indonesia, tapi umat setia, umat terus mengikuti apa yang beliau perintahkan, beliau instruksikan. Ya. Selain itu juga beliau ketika pulang dari Saudi Arabia, jutaan umat menyambut beliau dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa rindu dan kangen kepada beliau yang lebih kurang 3 tahun beliau meninggalkan Indonesia. Ini kita saksikan bersama dengan mata kepala kita sendiri bahwa ternyata ini bukanlah satu hal yang kita anggap sepele, tapi ini memberikan suatu pengaruh yang luar biasa kepada umat, dan Al-Habib Muhammad Rizik ini tidak bisa dianggap atau tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang terakhir, dari sisi konsistensi dan komitmen beliau adalah orang yang konsisten ya di dalam memperjuangkan agama dan juga di dalam memperjuangkan negara. Beliau ini memegang prinsip seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Mulku wad-Dinu Tawamani. Antara agama dan juga negara itu bagaikan saudara kembar. Artinya antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Sehingga beliau konsisten ketika ada paham-paham, kelompok-kelompok, firqah-firqah yang berseberangan, yang bertentangan dengan paham-paham agama Islam, beliau selalu tampil untuk meluruskannya. Begitu juga ketika ada kelompok-kelompok paham-paham yang tidak sesuai dengan Indonesia, dengan keinginan daripada para pahlawan kita bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, seperti contohnya paham komunis, liberalis, sekuler, dan lain sebagainya. Beliau tampil ke depan untuk memberikan arahan-arahan agar supaya paham-paham tersebut tidak diberikan kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan beliau adalah orang yang komitmen. Kalau beliau sudah mengatakan A, beliau akan menjalankan itu dengan ikhlas, dengan tabah, dan dengan kemampuan yang beliau miliki. Bukan hanya dalam masalah komitmen keagamaan, tapi juga dalam masalah komitmen hukum. Kalau memang beliau bersalah, beliau tidak pernah takut untuk menghadapi hukum yang berlaku seadil-adilnya. Beliau tidak pernah pungkir atau memungkiri panggilan-panggilan yang dilontarkan kepada beliau kalau memang itu kemudian beliau dinyatakan bersalah secara hukum. Jadi dari 4 sisi inilah ada keistimewaan yang dimiliki oleh Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, sehingga dengan 4 sisi ini ada kecintaan yang tertanam dalam diri Al-Faqir, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kecintaan bagi kita karena melihat apa yang ada dalam diri Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Ini saja pandangan Al-Faqir sekilas tentang Imam besar Al-Habib Muhammad bin Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, sehat afiat, sehingga bisa memberikan arahan-arahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.